Mita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15. RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan KTP palsu dan KK palsu, atas nama AS, atas nama AS. Tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Nah, RH ini kemudian dijual kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Nah, kemudian dari Saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, Oknum TNI Angkatan Laut, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik, dinaikin menjadi 40 juta. Nah, saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk
digunakan ke daerah Sukabumi. Ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri. Sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya. Sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspomal. Seperti itu. Betul, ada peristiwa Saudara Agam, ya, bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya
dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Nanti habis. Selamat siang, izin semuanya. Saya Eril Wiranapa dari Kompas TV. Ingin lebih menanya terhadap dengan transparansi dari 3 oknum anggota